Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang 14 hingga 21 bulan Desember 2024. Sebelum Mari memulai seperti biasa ya, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik. Langsung aja kita mulai ya. Ya di situ, kemudian di situ hadir energinya ini. Hadir energinya ini. Ini mau kemana? Kemana kamu? Ini tuh masa-masa transisi hubungan kalian akan berubah gitu ya. Dan tidak tertutup kemungkinan nanti kamu akan ketemu dengan cerita perpisahan ya dengan si seseorang ini. Gitu ya. Kemudian di situ hadir energinya, di situ hadir, di situ ya. Kalian ini tuh, kamu ini ya Pisces ya, kalau Mari lihat mau kamu seperti yang kayak tunggu dulu ya, gimana bilangnya? Ini bisa relationship-nya seperti relationship yang sama-sama terluka gitu ya. Sama-sama kecewa di sana. Gitu. Jadi kayak love language-nya kamu dengan si seseorang ini itu tuh bisa saling bertolak belakang. Oke? Kemudian ketakutannya kamu dalam menjalani sebuah relationship itu tuh juga dimiliki oleh dia, gitu ya. Kemudian di sana merasa sulit kamunya membangun kedekatan dengan seseorang ini, itu juga yang dia rasakan, gitu ya. Ada rasa bosen dengan hubungan ini, begitu pula dia, gitu. Jadi kalian ini tuh energinya kurang lebih Mari lihat tuh sama gitu lah. Ya. Sama aja. Kamu bukannya Mari bilang tidak pernah ya berupaya untuk membangun relationship yang sehat dengan seseorang ini, dan demikian juga dirinya. Dia pun tidak bisa dikomplain bahwa semulai dari awal hubungan dia hanya akan memberikan energi yang sekedar aja sama kamu. Nggak bisa gitu loh. Jadi kayak sempet kalian berdua ada effort besarnya di hubungan ini. Cuman makin kesini efek dari effort itu sudah berkurang gitu loh. Ya, sudah berkurang di sana. Jadi lama-lama ya, jadi kayak anyep ya, relationship ini tuh kayak anyep di situ, gitu loh. Dan makin bosan, makin jenuh, dan makin sulit kamu rasa akhirnya melihat potensi baik di masa depan dalam hubungan kalian ini. Nah, kayak gitu ya. Makin sulit kamunya. Jadi enggak tertutup kemungkinan kayak kamu itu tuh akhirnya udah deh gitu ya. Sudah lama juga kok dengan dia gitu ya. Udah berusaha juga kok dengan hubungan ini gitu ya. Jadi kamu ngerasa nampaknya kamu
harus punya plan B gitu ya. Kamu harus menjalankan plan B-nya kamu, plan cadangannya kamu gitu. Yaitu kalau nggak sukses membangun hubungan dengan seseorang ini, ya kamu akan pergi, kamu akan tinggalkan, kamu akan cari yang lain gitu ya. Dan ya sepertinya sih sudah kamu jalankan untuk saat sekarang ya. Kamu nampak-nampaknya mulai tertuju perhatiannya kamu pada kayak kamu lagi cari-cari gitu ya, kamu lagi lihat-lihat gitu, kamu lagi meneropong, mengkeker-keker gitu ya, manalah kira-kira ini tuh yang lebih yahut daripada si seseorang ini. Manalah yang lebih oke lah dari dia gitu ya, dalam urusan percintaan gitu. Nah tetapi ya pastilah kalian juga tidak melulu ya pikirannya hanya soal cinta-cintaan. Beberapa ya udah bosan dengan relationship ini, carilah satu kesenangan baru. Misalnya hobi baru gitu ya. Hobi baru yang ciptain 1 miliar satu hari. Gitu kan. Ya kamu sibuklah dengan rutinitas barunya kamu, yaitu nyolong mangganya tetangga gitu ya. Nah di situ pokoknya ya sesuatu yang kembali menghidupkan dirimu gitu. Soalnya kalau hidupnya kamu hanya terpaku terkukung di soal asmara-asmaranya kamu ini aja sama si dia, wah kamu tidak happy, kamu tidak bahagia gitu ya di situ. Jadi ini adalah caranya kamu gitu untuk kembali lagi bikin hidupnya kamu jadi seru, menyenangkan gitu ya, yang asik gitu loh di sana. Nah itulah nanti di 14 hingga 21 ada aja nanti ya yang kamu dapatkan sebagai planning B-nya kamu tadi gitu ya. Tidak lagi terkonsentrasi pada relationship ini. Ada aja gitu ya. Nah, dan memang itu tuh bisa mengalihkan, memang beneran bisa mengalihkan perhatiannya kamu di sini. Gitu loh. Ya. Dan kayaknya beberapa di antara kalian ini tuh ini ya akan melakukan perjalanan yang lumayan panjang ini ya. Maksudnya atau jauh gitu ya. Long trip atau kamu nanti bisa punya aktivitas ya entah kamu misalnya kamu tinggalnya di Jakarta, terus kayaknya kamu punya aktivitas ke kota baru, ke daerah baru gitu ya, ke pulau baru gitu loh. Jadi mungkin saking anyepnya ya hidupnya kamu dan tiba-tiba datang gitu ya semangatnya kamu. Wah aku nggak bisa nih, anyep aja hidup perkara cinta-cintaan misalnya ya. Dan jangan-jangan juga kamu punya tantangan-tantangan dari sektor yang lain di hidupnya kamu gitu ya. Misalnya kamu itu tuh juga di ruang pekerjaannya kamu lagi tidak akur dengan timnya kamu misalnya seperti itu ya, atau kamu udah suntuk banget gitu di urusan bisnisnya kamu, udah lelah juga kamu, udah capek juga. Makanya di sini tuh mari lihat kamu kayak butuh satu suasana baru gitu ya, kamu butuh satu hal yang kembali menghidupkan api semangatnya kamu gitu. Karena udah lumayan lama mari lihat ya kondisinya kamu seperti lebam gitu ya dalam hidupnya kamu gitu ya. Kalau kalian kan wajar ya kalau kalian itu tuh misalnya banyak galau-galau belakangan hari ini perkara cinta. Secara kalian kan memang energi air ya. Jadi energi air itu tuh kan memang bicara tentang rasa gitu ya, tentang emosional gitu ya.
Jadi kamu udah capek gitu, terombang-ambing, gak enak perasaannya kamu gitu ya, kesedihanmu, kebosanannya kamu, kemarahannya kamu, ketakutannya kamu, kecemasannya kamu udah capek gitu. Nah makanya di situ tuh kamu gak mau lagi gitu ya, kamu mari lihat di situ tuh kayak mau kembali mengendalikan hidupnya kamu, tidak hanya berkutat di urusan emosional yang tidak menyenangkan. Makanya mari lihat di situ tuh, aku mau lakuin aktivitas baru gitu. Aku mau ngelakuin sesuatu yang baru yang membuat kamu kembali bisa ketawa lagi, kamu kembali bisa kayak yang ceria lagi, seperti itu ya. Jadi kayak kamu itu tuh mau istirahat, mari lihat di sini ya. Kamu mau istirahat dari keruwetan hidupnya kamu gitu ya, dari rutinitas kebiasaannya kamu belakangan hari ini. Nah, di situ. Memang bukannya dalam waktu segera ini ya kamu akan lepas dari si dianya. Ini masih akan butuh proses lagi kalian. Apalagi kalau kalian ini tuh ceritanya sudah rumah tangga kan. Nggak gampang-gampang ya mau bercerai itu. Atau tuh nggak gampang-gampang. Lebih mudah menikah daripada bercerai prosesnya gitu ya. Nah, di sana. Nah, tetapi ya itu tadi, mulai kamu itu tuh kayak tanpa sadar atau tanpa kamu sadari, dari saat 14-21 kamu memang sudah mencoba mengkonsep gitu ya, mengkonsep hidupnya kamu yang baru tanpa lagi bersama dengan si seseorang ini. Gitu. Pelan-pelan dia di sini, mari lihat ya, energi pelan tapi pasti perpisahan ya dalam hubungan kalian. Gitu. Beberapa kayak kamu itu tuh udah capek gitu ya, hubungannya on off mulu ya. Dianya kayak pandai meyakinkan kamu di awal-awal gitu ya. Tetapi ketika kamu melihat seseorang ini, sepertinya ya tiba-tiba dia nongol, berikutnya tiba-tiba dia menghilang dari kamu, gitu kan? Nah di sana tiba-tiba dia membahagiakan kamu, tapi sejurus berikutnya dia pula penyebab kamu resah, gelisah, gitu ya. Jadi ya karena lelah gitu ya, hilang timbul tak jelas ini ya. Lelah kamu dengan permainan yang seperti ini. Mari lihat kan. Udah benar-benar kayak bisa aja kamu di titik klimaksnya sudah di sini. Tapi walaupun di titik klimaks bukan ada terjadi perubahan 180 derajat seperti jentikan jari gitu ya. Proses perpisahannya ya tidak. Nah, itu energinya seseorang ini tuh memang lagi seneng. Memang lagi seneng. Datang pergi sama kamu. Ya, dari kamunya. Nah, seperti itu. Jadi kayak ya untuk sementara begitu dulu maunya si seseorang ini. Sebentar dia bersikap manis sama kamu. Sebentar ya tidak, sebentar ya iya. Mari lihat mungkin kayak seseorang ini tuh ingin ya, kalau kamu itu tuh yang banyak ber-effort ya dalam hubungan kalian. Jadi kamu yang mengkondisikan bahwa relationship ini tuh bisa panjang walaupun energinya dia tidak jelas ke kamu. Maksudnya begini, dia tanpa harus terlalu berepot-repot lagi saat ini dan di masa depan ya, dia masih tetap akan kamu izinkan hadir dalam hidupnya kamu. Gitu loh. Jadi sepertinya memang seseorang ini tuh dengan sengaja gitu ya, dengan sengaja dianya dari awal-awal sudah mengkondisikan hubungan yang seperti ini gitu loh. Maksudnya gini, ya udah aku cari istri, aku cari suami gitu ya. Karena kalau udah statusnya istri atau suami itu tuh bisa tempat aku pulang gitu loh.
setelah aku sibuk dengan aktivitasnya aku, ya, aktivitas yang nyari-nyari cewek lain gitu ya, pacar-pacaran gitu ya, foya-foya misalnya, gitu ya, nggak jelas, nggak karu-karuan sikapnya dia di luar sana, gitu. Mentok-mentok dia nanti di luar itu tuh dia balik sama kamu, gitu ya. Jadi ada satu orang yang bisa dia andalkan untuk ya tadi untuk dia kembali gitu loh, untuk dia beristirahat sebelum dia melanglang buana lagi gitu loh. Ya memang begitu. Ya udah, kamu tak jadiin aja pacarnya aku gitu ya. Jadi kalau misalnya aku gagal mendekati si anu, si itu, aku statusnya nggak jomblo, tetap kok ada kamu gitu loh. Jadi mari lihat kayak kamunya itu tuh seperti dijadikan bumper gitu ya sama si seseorang ini. Tapi ya ternyata mungkin dia pikir kalau kamu itu tuh akan manut aja gitu ya, iya aja gitu ya, mau diperlakukan kayak gimana pun kamu ikhlas aja gitu ya, kamu pasrah aja gitu. Sangka-sangkanya dia mungkin kamu itu tuh lemah dan bisa dia dominasi, lemah dan bisa dia kontrol kamunya. Tapi mari lihat di sini tuh, kamu nggak yang Pisces lemah hati seperti itu gitu ya. Kamu juga bisa ngamuk, kamu juga bisa marah gitu ya. Kamu juga bisa melawan, kamu gitu ya di situ. Jadi ketika kamu nunjukin sisinya kamu yang kamu membela dirinya kamu sendiri, nggak taunya dia tersakiti gitu. Dia tersakiti. Tapi gini, kamu dipilih sebagai bumper itu tuh karena dia melihat ya, kalau kamu itu tuh sempat ya cinta banget sama seseorang ini ya. Kamu sempat sayang banget ya. Nampak-nampaknya kamu pernah tuh tulus gitu loh. Dia rasa, nggak tahu lah apa memang beneran kamu sempat tulus atau kayak gimana, atau ya memang dari awal kamu juga nggak jelas gitu ya. Itu kan kamu sendiri yang tahu ya. Nah tapi ini penilaian dari seseorang ini tuh, tapi mari lihat sih iya sempat sih tulus kamu ya. Ya penilaian seseorang ini tuh kamu kayak paling bisa dijadiin sebagai tanda kutip tempat pulang. Kamu tempat ternyaman gitu loh. Gitu. Jadi kayak seseorang ini tuh kayak memanfaatkan kemurahan hatinya kamu ya, kebaikannya kamu, cintanya kamu gitu. Nah di situ. Nah tapi ya ternyata ya kamu juga jangan-jangan sudah masuk ke, kamu sudah punya self love gitu ya. Wah kamu mah mau diperlakukan sembarangan ya ogah gitu kan. Ya kamu bisa bawel, ya kamu bisa cerewet gitu ya. Ya kamu bisa berontak, kamu bisa melawan, kamu bisa menuntut sama dia gitu ya. Misalnya menuntut bahwa kamu harus diperlakukan dengan lebih baik gitu ya. Gitu. Ternyata kamu tidak sepatuh yang dia sangkakan dan itu bikin dia tersakiti. Jadi mari lihat, kamu tersakiti, dia pun demikian gitu ya. Itulah karena motif ya. Motif membangun hubungan dengan kamu itu tuh motifnya sudah motif kurang oke ya. Lebih cenderung ajas manfaat gitu loh. Ya keegoisan gitu kan. Motifnya sudah tercela dari awal. Nah di sana kamu ya secara intuitif ya tahu gitu loh bahwa kamu sedang dimanfaatkan, makanya kamu kayak berani ngeproteksi dirinya kamu gitu ya. Kamu bisa nggak mau balas chattingnya dia, kamu bisa nggak mau angkat teleponnya dia, kamu bisa mau menghindar dari dia gitu ya. Ya karena kamu memang mau menyelamatkan kewarasannya kamu di sana. Nah ketika kamu tidak terima dia, wah dia sakit gitu, dia ngerasa sakit gitu ya. Jadi kayak yang semakin sering dia bolak-balik lari-larian dari kamu, ya karena itu tadi ya,
Ketika dia sakit, dia menghindar dari kamu. Ketika dia merasa dia agak-agak mendingan, dia coba lagi datang sama kamu ngelihat kondisi dan keadaan. Tapi ya kamu juga sudah terlanjur panas gitu ya, ngelihat seseorang ini kamu udah kayak terlanjur sudah menilai gitu ya, hubungan ini tuh ndak pantas lah mendapatkan effort terbaiknya kamu, gitu kan? Nggak pantas gitu. Lebih bagus ya kamu fokus-fokus ke dirimu sendiri, mungkin begitu pikirannya kamu. Nah, di situ. Jadi yang kayak seseorang ini tuh, dia akan cek-cek ombak terus ya ke kamunya. Cek-cek ombak terus. Ngeliat-liat terus, mantau-mantau terus kamunya. Dia pantau-pantau terus kamunya gitu ya. Jadi memang kalau nggak kamu yang memutuskan untuk menyelesaikan relationship-nya kalian berdua ini, maka ya cerita terkatung-katung ya, nggak jelas gitu. Ini tuh bakal masih panjang lagi kisahnya, gitu loh. Ya, karena kalau dia pasti mondar-mandir di hidupnya kamu. Mondar-mandir dan nampaknya pernah ya kamu terperdaya hingga kamu yakin ya dengan apa yang dia sampaikan ke kamu, janji-janjinya dia ke kamu gitu ya. Misalnya dia berjanji bahwa dia akan menikahi kamu, bahwa dia akan setia sama kamu gitu ya. Ntar ya Beb, aku lakuin hal ini dulu, nanti setelahnya kita barengan ya gitu misalnya di sana. Atau yang kayak ya aku nggak mau nakal-nakal lagi gitu ya, aku akan tertib gitu. Kamu yakin dan percaya karena kamu ya memang juga sayang sama dia, kamu mau kasih dia kesempatan. Tapi ya ternyata kayaknya orang ini tuh mengecewakan kamu gitu ya. Nah, tapi ya baru-baru ini ya kamu sadar, nampaknya kamu sadar bahwa ini tuh bukan satu relationship yang sehat bagi kamu. Nah kayak gitu. Nah ketika kamu sadar itu tuh ya berbalik permainan itu ya kan di sana. Namun ya memang seseorang ini tuh kayaknya masih tetap akan coba ya bikin kamu itu tuh bisa selalu membuka pintu kapanpun dia datang ke kamu. Nah begitu ya, sampai nanti benar-benar kamunya yang memutuskan untuk ini selesai. Nah, baru dia, karena nanti kan kamu bisa jadi lebih tegas ya. Kalau untuk saat sekarang mah kamu masih mungkin apa itu namanya, penasaran kah kamu gitu ya, ataukah mungkin di sana tuh ada rasa ibanya kamu sama dia gitu ya, atau ya memang karena ternyata sudah terlanjur kamunya sudah jadi istrinya dia, suaminya dia gitu ya, jadi kayak ada ekstra kesempatan yang kamu berikan kepada si dia gitu ya. Nah di situ. Nah tapi ketika memang kamu bilang wah tiketmu untuk mondar-mandir di hidupnya aku udah selesai nih, aku harus tegas nih, nah baru nanti di situ tuh kisahnya selesai. Kalau saat sekarang kamu masih kayak masih ada juga kemungkinan ya kamu sambut dia, ya kamu terima dia sejengkel apapun kamu dengan seseorang ini, tapi ada masa-masanya kamu tidak menolak kehadiran dari si dia gitu ya. Oke baik, dalam bacaan kita ini tuh hadir energi dari Scorpio di sana, Pisces hadir, berikut energi dari Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries, ada energi Virgo di sini, energi dari Aquarius hadir, energi dari Gemini hadir. Oke baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.